Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Fikri Jamal, mahasiswa tingkat 1 Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, tahun ajaran 2023-2024. Jurusan Peternakan, Program Studi Kesehatan Hewan, dengan NIM 0212231176. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang belanja online. Nah, apa sih itu belanja online? Apa kelebihan dari belanja online? Apa kekurangan dari belanja online? Dan bagaimana sih caranya agar kita bisa melakukan pembelanjaan secara online? Nah, yang pertama itu adalah pengertian dari belanja online itu sendiri. Belanja online atau lebih kita kenal dengan belanja daring adalah kegiatan pembelian barang dan jasa melalui media internet. Kegiatan belanja daring ini merupakan bentuk komunikasi baru yang tidak memerlukan komunikasi tatap muka secara langsung, melainkan dapat dilakukan secara terpisah antara penjual dan pembeli dan bisa dilakukan ke seluruh dunia dengan menggunakan media notebook, komputer, handphone, dan banyak lainnya yang dengan syarat tersambung ke koneksi internet. Nah, belanja online saat ini telah menjadi sebuah tren bagi seluruh kalangan yang meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut ditopang oleh kemudahan transaksi yang disediakan atau yang ditawarkan oleh berbagai macam platform media belanja online. Nah, belanja online di Indonesia atau belanja daring semakin hari semakin menunjukkan perkembangan yang signifikan dan perkembangan yang sangat cepat. Belanja daring tidak hanya dimonopoli oleh belanja barang, namun juga layanan jasa seperti perbankan yang sekarang telah memperkenalkan teknik e-banking, sehingga pelanggan dapat melakukan transaksi seperti eh, transaksi transfer uang, pembayaran tagihan listrik, air, telepon, internet, pembelian pulsa, dan bahkan sampai kepada pembayaran uang kuliah hanya dengan menggunakan handphone. Semua itu bisa dilakukan dengan cepat dan efektif. Nah, belanja daring di Indonesia untuk pembelian suatu barang mengalami perkembangan cukup pesat dan signifikan. Mulai dari situs yang menjual kebutuhan harian, kebutuhan eh, pakan, kebutuhan untuk aksesoris dan lain sebagainya, bahkan sampai kepada pakaian itu telah tersedia di eh, toko-toko online, sehingga kita tidak harus datang ke pasar untuk membeli barang-barang yang kita inginkan. Bahkan sekarang alat-alat elektronik pun bisa kita beli di eh, aplikasi-aplikasi belanja online. Berdasarkan statista market, jumlah penggunaan pasar daring atau e-commerce di Indonesia mencapai 178 juta pada tahun 2022. Jumlah tersebut meningkat 12,79% dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebanyak 158 juta pengguna. Nah, tentu dengan kemajuan teknologi pada saat ini memberikan dampak yang positif bagi masyarakat sehingga dapat melakukan pembelanjaan online atau membeli barang yang mereka inginkan dengan waktu yang lebih mudah dan tanpa harus datang langsung ke toko untuk membeli barang yang diinginkan. Nah, setelah kita tahu nih apa nih pengertian dari belanja online, selanjutnya saya akan memberikan apa sih keunggulan dan kekurangan dari belanja online. Yang pertama adalah kita membahas tentang keunggulan dari belanja online. Yang pertama itu adalah banyaknya terdapat promo. Wah, ini adalah hal yang sangat uh, diincar-incar bagi generasi muda seperti kita. Alasan belanja online sekaligus salah satu daya tarik adalah dengan banyaknya promo. Promosi yang ditawarkan marketplace, website, dan platform lainnya bisa membuat banyak orang tergiur. Mulai dari potongan harga, kode voucher, dan lain-lainnya. Yang biasanya ini dilakukan pada tanggal-tanggal cantik ya, tanggal 11, 22, dan lainnya. Yang kedua adalah relatif lebih murah dibandingkan dengan toko-toko yang berjualan langsung. Nah, tentu siapa sih orang yang tidak menginginkan harga murah namun kualitas barangnya tidak terlalu tertinggal. Yang ketiga adalah banyaknya pilihan. Di saat kita menggunakan media online untuk melakukan belanja online,
kita bisa memilih banyak barang dan bisa mengunjungi banyak toko hanya dalam genggaman kita. Nah, yang keempat, pemasaran produk bisa mencapai seluruh dunia dan dengan biaya yang murah. Nah, selain kelebihan yang ditawarkan dari kemajuan teknologi ini, ada juga beberapa kekurangan dari penggunaan media massa sebagai aplikasi belanja online. Yang pertama adalah kualitas barang yang diinginkan kadang berbeda kualitasnya dengan yang tercantum di web. Yang kedua, rentan aksi penipuan, di mana banyak kasus ketika pembeli telah mengirimkan uang kepada penjual dengan harga yang telah disepakati, namun pembeli tidak mendapatkan barang yang ia inginkan. Yang ketiga, rentan aksi pembobolan rekening karena pembayaran dilakukan melalui internet. Dan yang terakhir, maraknya aksi spamming karena setelah pembelian melakukan registrasi, penjual cenderung mengirim katalog online melalui email pembeli, dan hal ini cukup mengganggu privasi masing-masing baik itu penjual ataupun pembeli. Nah, berikutnya adalah bagaimana sih caranya untuk melakukan belanja online itu sendiri di aplikasi Shopee. Halo guys, begini caranya belanja di Shopee agar dapat produk yang bagus. Yang pertama, ketik produk yang kamu suka. Kemudian filter wilayah tempat tinggal kamu, kemudian klik bintang 4 ke atas. Kalau kamu ingin filter harga, silahkan klik pilih rentang harga sesuai dengan pilihan kamu. Produk akan muncul sesuai filter yang kamu pilih. Hati-hati ya guys, jangan sampai kalah, pilih sesuai dengan kebutuhan kamu. Salah satu cara untuk mengetahui produk itu bagus atau enggak adalah dengan cari tahu produk itu terjual berapa dalam 1 bulan. Klik terlaris. Jika produk itu terjual ribuan tapi enggak ada penilaian, hati-hati, itu hasil fake order. Lihat saja penilaiannya. Lalu pilih bintang paling rendah, kita cari tahu apa kelemahannya. Kemudian kita klik bintang yang paling tinggi. Udah deh, kalau bagus check out. Mungkin sekian video saya pada hari ini. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.